Berkebun itu manfaatnya bukan hanya masalah panennya, tetapi dengan berkebun itu secara tidak langsung kita juga tumbuh bersama dengan apa yang kita tanam. Jadi ada istilah di mana alam itu menjadi suatu wadah terapi, dan saya sendiri sudah merasakannya dan manfaatnya sangat besar sekali. Yang awalnya saya terlalu overthinking dengan banyak omongan orang atau dengan perlakuan orang yang seperti ini, merasa kesepian, tidak punya teman circle. Dengan berkebun saya merasa lebih nyaman gitu. Ya, apalagi kalau misalnya melihat tanaman tumbuh, secara tidak langsung kita juga tumbuh bersama tanaman yang kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Berkebun dulu. Sepertinya siram-siram dulu. Berkebun itu aktivitas yang sangat menyenangkan sekali. Sekarang waktunya siram-siram. Masya Allah, cabenya udah merah-merah, udah bisa dipanen nih. Perkenalkan, saya Dila, saya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Selain menjadi ibu rumah tangga, saya juga jualan online pakaian anak, kemudian berkebun di halaman rumah. Tomatnya juga udah besar-besar. Gak sabar nunggu panen. Sebenarnya saya berkebun itu belum terlalu lama. Jadi waktu anak saya sudah masuk TK, saya mulai ada lingkungan pertemanan. Tetapi setelah berjalannya waktu, saya yang awalnya jadi pengurus komite sekolah, berada di lingkungan yang banyak teman, dan kemudian setelah jabatan selesai, pengurusan selesai, saya kehilangan momen-momen atau hari-hari sibuk itu. Jadi ada rasa kesepian, pertemanan juga rasanya kok semakin berjarak seperti itu. Jadi saya akhirnya merasa ada sesuatu yang hilang gitu. Jadi saya mohon izin ke suami untuk memulai berkebun lagi, untuk mengisi-ngisi hari-hari saya yang sepi itu. Sebelumnya saya sudah pernah berkebun juga, tapi karena kesibukan mengurus anak, jadi kebunnya terbengkalai. Masya Allah, seledriku rimbun sekali. Kalau punya lahan terbatas, sebenarnya bisa pakai kebun vertikal seperti ini. Jadi lebih hemat tempat dan juga estetik. Sepertinya sudah cukup. Kita matikan dulu. Berkebun ini adalah aktivitas healing saya setiap hari di rumah. Dari lahan yang kecil ini, ukurannya cuma 1,2 meter, tapi walaupun kecil, berbagai tanaman saya tanam di sini. Ada tanaman sayur dan juga ada tanaman obat-obatan yang bisa dan biasa saya gunakan untuk warga. Selain menjadi kulkas hidup, kebun ini juga menjadi apotek hidup bagi keluarga saya. Misalnya ada
Tanaman jarak tintir ini atau disebut juga tanaman betadin. Tanaman ini fungsinya untuk pengobatan luka. Cara aplikasikannya juga mudah, tinggal dipotek terus diambil getahnya ini yang keluar. Terus nanti kita tinggal oleskan ke luka seperti ini. Nah, tinggal menunggu beberapa jam saja, nanti luka kita cepat kering. Jadi nggak perlu pakai obat yang dari apotik atau kimia. Selain itu, saya juga tanam tanaman daun saga. Ini mungkin sudah jarang orang yang tanam, tapi ini manfaatnya besar sekali kalau misalnya batuk, karena anak saya suka batuk, sering batuk. Jadi saya tinggal petik saja daunnya seperti ini, 1 genggam aja, nanti direbus pakai air sekitar 5 menit sampai airnya menyusut. Nanti kita tinggal minum, rasanya emang agak pahit, tapi ini sangat ampuh untuk mengobati batuk. Konsep kebun ini adalah daur ulang, di mana kita memanfaatkan barang-barang bekas untuk keperluan kebun. Misalnya ada botol bekas, kaleng bekas, botol susu, semuanya didaur ulang untuk keperluan kebun. Nah, selain itu, kita juga mendaur ulang sampah-sampah organik sisa dapur untuk dijadikan pupuk organik yang bermanfaat untuk tanaman. Karena lahannya mini, jadi saya memanfaatkan beberapa lokasi untuk berkebun. Ada di teras rumah dan juga ada di atas saluran air dan juga di atas balkon. Karena saya perantau, jadi saya tidak punya circle pertemanan yang terbangun gitu ya. Terus saya juga hanya sibuk di rumah mengurus anak seperti itu. Jadi berkebun itu seperti teman gitu, apalagi setelah selesai kepengurusan itu kan kesepian gitu ya, sedikit pertemanan jadi menjauh, agak sedikit menjarak lah gitu. Jadi kebun itu sudah seperti teman gitu. Saya pikir berteman itu bukan hanya dengan manusia, tetapi dengan tanaman, tumbuhan, alam. Itu adalah teman yang paling sejati menurut saya gitu. Jadi mereka tidak akan menuntut apa-apa dari kita. Yang penting kita rawat dengan baik mereka. Lalu mereka kalau misalnya berbuah, kita memanen, berarti itulah kebahagiaan dari kita. Wah, sepertinya udah gembur. Semua ini udah rapi. Sekarang waktunya yang di depan. Oke, kita... Ini adalah kebun di depan halaman rumah saya, tepatnya ini di atas saluran air atau got yang saya tambahkan dengan penutup yang dibuat dari kayu, ukurannya sekitar 30-40 cm, tetapi bisa dilihat berbagai macam tanaman bisa saya tanam di sini. Awalnya ini tidak ada ditutup, jadi setiap anak main itu selalu sering jatuh, mainannya jatuh. Jadi kita manfaatkan saja buat berkebun. Ini bisa jadi contoh untuk warga-warga yang lain. Dengan sedikit kreativitas, yuk kita mulai berkebun. Hari ini saya mau panen-panen di kulkas hidup saya. Ada beberapa sayuran dan nanti juga ada herbal yang akan saya panen. Nah, untuk pertama kita mau panen sayur bayam dulu nih. Ini ada bayam merah yang sudah cukup lama, jadi kita panen. Setelah berkebun,
karena niat awalnya itu sebuah pelarian gitu ya dari kesepian itu. Jadi rasanya ketika memulai berkebun rasanya lebih tenang, lebih refreshing. Terus saya tidak terlalu overthinking gitu. Jadi segala pikiran overthinking, emosi-emosi negatif itu jadi tersalurkan dan seolah-olah ketika saya berkebun waktu itu terjeda. Jadi pikiran yang awalnya, oh saya kenapa sebelumnya seperti ini seperti itu. Jadi kalau berkebun itu nggak ada pikiran apa-apa gitu ya. Ya udah berkebun aja, kita tanam aja. Enak kan kalau misalnya tanam daun bawang sendiri, jadi kalau perlu tinggal petik-petik aja. Sekarang kita mau panen jeruk kalamansi atau lemon chewy. Sekarang kita mau panen di zona vertikal. Di sini ada seledri, bayam Brazil, dan juga bayam cabut. Nah, kita mau panen-panen juga nih. Berkebun itu manfaatnya bukan hanya masalah panennya, kita konsumsi atau segala macam. Tetapi dengan berkebun itu secara tidak langsung kita juga tumbuh bersama dengan apa yang kita tanam. Kita tidak hanya merawat tanaman, tetapi tanaman juga merawat diri kita, jiwa kita, dan pikiran kita. Bukan hanya dilihat dari seberapa luas kebun yang kita miliki gitu, tapi seberapa besar manfaat yang kita dapat dari berkebun. Jadi saya rasa manfaatnya itu sangat besar sekali, terlebih untuk diri saya sendiri ya. Dari untuk kesehatan jiwa, mental, pikiran gitu. Plus kalau kita panen, kita juga dapat sayuran organik yang lebih sehat untuk tubuh kita. Seperti itu. Jadi nanti tinggal kita rebus. Nah, untuk bagian sini sudah, sekarang kita panen di kebun bagian luar. Wah, terongnya udah bisa dipanen ini. Ini ada terong ungu bulat yang ditanam di planter bag. Jadi sehari-hari saya tidak hanya beraktivitas ibu rumah tangga, tapi saya juga ada jualan online pakaian anak. Kemudian kalau misalnya saya jenuh gitu, butuh refreshing, healing, larinya ke kebun gitu. Lihat tanaman, ada yang mau dipanen, ada yang mekar, ada yang tumbuh, rasanya lebih tenang dan lebih refreshing aja gitu. Jadi tidak merasa kesepian ya. Jadi karena kita sudah punya tempat untuk mengalihkan rasa sepi itu dengan berkebun, kita punya teman nih tanaman, diajak ngobrol tanamannya. Jadi itu keseharian saya sehari-hari. Ini udah selesai, sekarang kita waktunya masak.
Sebaiknya setiap keluarga itu punya kebun ya, kebun sendiri. Untuk menciptakan ketahanan pangan keluarga, meskipun lahannya sempit, kecil gitu. Tapi kalau bisa kita maksimalkan untuk menanam tanaman yang biasa kita konsumsi, itu lebih baik itu dan lebih sehat juga untuk keluarga kita. Jadi hari ini kita mau panen air jakaba, yaitu air jamur keberuntungan abadi. Ya, ini adalah jamur yang sangat bagus sekali untuk kesuburan tanaman. Jadi untuk bibit jakaba ini saya beli secara online karena kalau bikin sendiri itu cukup susah. Jadi sekarang kita mau panen air jakaba ini dan kemudian kita akan tambahkan air cucian beras sebagai nutrisi atau makanan untuk jamurnya, sehingga nanti jamurnya dari tambah subur. Jadi sekarang kita mau panen airnya dulu ya. Ini air jakabanya. Kita masukkan ke sini. Ini udah selesai panen airnya. Dan airnya ini nanti akan kita gunakan untuk pupuk organik cair. Kita pisahkan dulu. Nah, sekarang kita mau menambahkan air cucian beras untuk jakabanya sebagai nutrisi dan makanan untuk jamurnya. Kelihatan ya jamurnya, yang oranye-oranye itu jamurnya. Sedangkan ini adalah akar-akar jamurnya itu yang putih-putih. Dan ini kita taruh dulu di wadah ini ya. Sambil kita bersihkan dulu. Tambahkan air leri, ini air cucian beras yang pertama ya, yang kental. Jadi dia nutrisinya banyak. Kita masukkan lagi jakabanya. Supaya dia bisa tumbuh dengan subur lagi. Nanti airnya kita panen lagi sekitar 2 minggu. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Ini nanti akan kita simpan lebih kurang 2 minggu dan kita akan panen lagi airnya dan kita tambahkan seperti yang kita lakukan tadi. Kita tutup. Tutupnya diusahakan ada rongganya ya. Sekarang air rendam jakaba ini yang tadi sudah kita panen akan kita aplikasikan ke media tanam. Nah, sebelumnya kita akan campurkan dengan air bersih sekitar 1:10 atau 1 liter air jakaba ini dengan 10 liter air. Kebun organik itu pertama tentu lebih sehat ya. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan juga sangat mudah didapatkan. Dan karena ini konsumsi keluarga, kalau tanamannya dikelola organik, jadi kita tidak khawatir misalnya ada pestisida atau yang kimia-kimia seperti itu. Kemudian selain untuk diri sendiri, juga menjaga alam juga ya. Kalau misalnya organik itu kan kita mengembalikan lagi yang dari alam ke alam gitu. Jadi kita tidak akan merusak alam, lingkungan, dan juga tanah gitu. Wah, seger-seger banget ini Bu pohonnya. Oh iya Pak RT, ini tanam sedikit biar adem gitu rumahnya. Tuh, iya. Dari mana Pak RT? Habis biasa jalan pagi. Sehat nih Pak RT ya, WRT. Iya. Wah, boleh nih Bu, kita bikin buat di rumah nih. Bisa kita buat di rumah nanti. Ya Pak, pakai galon-galon bekas ini bisa dikumpulin buat jadi potnya. Oh, Cakep. iya, iya. Bagus nih buat di rumah nih. Bermanfaat juga ini Iya. bekas-bekas galonnya. Oh ya, saya ada bibitnya. Bapak mau biar saya ambilin dulu? Ya, siap. Boleh.
tanaman yang di rumah Budila ini sangat positif sekali buat di lingkungan kami RT 07 RW 03. Yang kedua, saya berharap mudah-mudahan ini sebagai contoh karena di lingkungan RW 03 ini belum ada. Jadi baru ada di lingkungan RT 07. Jadi mudah-mudahan ke depan saya berharap ini buat contoh di lingkungan kami dan saya akan sebarluaskan tanaman yang ada di Budila ini untuk kegiatan di masyarakat. Jadi masyarakat nanti setiap di lingkungan kami itu bisa menanam pohon yang seperti ada di rumah Budila. Saya mohon izin karena di rumah masih banyak yang dikerjakan, ada banyak tamu, saya mohon izin. Oh iya Pak, Bu. Makasih, Bu, Ya ya. sama-sama Pak, Makasih ya. Ibu. Hati-hati Pak. Untuk ibu-ibu di luar sana yang mempunyai kesibukan yang sangat padat ya, mungkin sibuk mengurus anak, keluarga, bekerja. Kalau merasa jenuh, kesepian, cobalah untuk berkebun. Kita bisa mulai dari satu pot kecil yang bermakna, di mana kita selalu, kalau kita merawatnya, kita mencurahkan hati kita yang sangat tulus, dan itu akan secara tidak langsung dan akan mengobati kesepian kita. Dan saya sendiri sudah merasakannya dan manfaatnya sangat besar sekali. Yang awalnya saya terlalu overthinking dengan banyak omongan orang atau dengan perlakuan orang yang seperti ini, merasa kesepian, tidak punya teman circle, saya tidak ikut arisan, tidak ikut aktivitas bersama teman-teman, berkumpul-kumpul. Dengan berkebun saya lebih nyaman gitu, karena meskipun kita punya berkumpul dengan orang banyak, tapi kalau tidak nyaman ya kita juga tidak merasa tenang ya. Tapi kalau berkebun gitu kita menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan itu sangat menyenangkan sekali. Apalagi kalau misalnya melihat tanaman tumbuh, secara tidak langsung kita juga tumbuh bersama tanaman yang kita tanam.